Baik, kita kali ini akan mempelajari mengenai sejarah lahirnya koperasi dan perkembangannya di Indonesia. Jadi koperasi ini awal kelahirannya itu pada tahun 1844 di Rochdale di Inggris. Lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini, ya. Di awalnya itu pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris. Nah, tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris itu sudah mencapai 100 unit koperasi. Kemudian pada tahun 1862, di kurun waktu dari 1852 yang berkembang 100 unit, pada tahun 1862, 10 tahun kemudian, lalu dibentuklah pusat pembelian yang dinamai The Cooperative Wholesale Society atau CWS. The Cooperative Wholesale Society atau CWS. Nah, kemudian pada tahun 1818 hingga tahun 1883, saya ulang, 1818 sampai tahun 1888, koperasi berkembang di Jerman yang dipelopori oleh Ferdinand Lassalle dengan Friedrich W. Raffeson. Saya ulang, di Jerman bahwa koperasi ini berkembang tahun 1818 sampai 1888 yang dipelopori oleh Ferdinand Lassalle dan Friedrich W. Raffeson. Nah, kemudian di Denmark berkembang koperasi ini sejak tahun 1808 sampai 1883. Nah, di Denmark ini koperasi dipelopori oleh Herman Schultz. Kemudian pada tahun 1896 di London terbentuklah ICA atau International Cooperative Alliance. Maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional. Jadi koperasi berkembang secara internasional, mendunia sejak tahun 1896 di London dengan dibentuknya ICA, International Cooperative Alliance. Kemudian bahwa koperasi ini lalu mulai masuk di Indonesia, berkembang di Indonesia. Di Indonesia awal mula koperasi ini berdiri pada tahun 1895 di Lewiliang, ya. Lewiliang itu di daerah Jawa Barat di Bogor. Nah, jadi pertama kali koperasi di Indonesia ini menurut atau didokumentasikan, direkam historisnya ini di buku 100 tahun koperasi di Indonesia yang ditulis oleh Bapak Sukoco. Jadi Raden Ngabei Arya Wiriat Maja. Nah, jadi beliau ini seorang patih di Purwokerto, ya. Raden Ngabei Arya Wiriat Maja, seorang patih di Purwokerto. Beliau ini bersama teman-teman mendirikan bank simpan pinjam. Awal mulanya itu untuk menolong teman-teman sejawatnya, itu para pegawai negeri pribumi melepaskan diri atau untuk melepaskan diri dari cengkraman pelepas utang. Artinya apa? Utang bebunga ya, rentenir dahulu. Kalau dulu memang yang namanya pegawai negeri itu Bang sedih kalau soal ini, tidak bisa ditanya, ya kah? Makanya dulu, kalau dulu itu orang nih pegawai negeri lawan karyawan swasta, hakun karyawan swasta. Kalau ini Indonesia, terutama Indonesia, di Indonesia di peringkat pertama keinginan, ya kah, orang hendak lulus sekolah apa hendak bekerja di mana, dia pegawai. Ini itu di Indonesia lalu membengkak, adalah beban keuangan negara. Kalau di luar negeri beda. Cina misalnya, kalau di Cina itu peringkat pertama
orang itu niat atau cita-cita minatnya di pengusaha dagang gitu. Ya. Belanda, Amerika itu minat paling populer itu ingin jadi pengacara. Kalau di Jepang minat tertinggi itu ingin jadi seorang profesional perusahaan seorang profesional di perusahaan itu kalau di Jepang. Kalau di Indonesia minat tertinggi jadi pegawai gajinya dari uang negara kada cukup lalu berhutang ya, di Indonesia. Nah jadi tadi bahwa di Indonesia ini berkembang tahun 1895 oleh Patih Purwokerto Raden Ngabe Arya Wiriatmaja ya, yang bersama teman-temannya mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk melepaskan diri dari pegawai pribumi dari cengkraman rentenir awal mulanya. Nah lalu bank simpan pinjam tersebut jadi semacam bank tabungan jika dipakai istilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, diberi nama banknya itu The Voorwakertoshof en Svalbard de Eilanden. Nah kenapa jadi kayak itu ya, karena kita ini masih berbau atau tercium bau Belandanya, lawas dijajah Belanda ya, 17 Agustus 2020 berapa tahun Indonesia merdeka? 17 Agustus 2020 berapa tahun sudah Indonesia merdeka? Berapa tahun? Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Nah 17 Agustus 2020 berapa tahun sudah Indonesia merdeka? Mana lawasnya merdekanya kita tuh, lihat kena hot RI keberapa? Mana lawasnya dengan dijajah Belanda, lawas dijajah Belanda ya lah, Belanda menjajah 350 tahun. Jadi kita ini makanya pengaruh Belanda cuma pulang. Nah itu pulang hebatnya adalah Belanda kalau jajahan Belanda ini sakitnya nih, kalau jajahan Inggris nyaman, persemakmuran, dibikin Commonwealth, negara Commonwealth, persemakmuran, dilindungi, negara-negara jajahannya akan dilindungi. Kalau Belanda maaf lah dibungulakannya, kekayaan negara dikerok, orang dibungulakan. Nah kalau Belanda, kalau Inggris tuh persemakmuran, jadi negara dilindungi. Coba bayangkan ya, Malaysia negara kecil, Singapura negara kecil, kenapa wani ya? Wani atau lawan Indonesia negara besar, kenapa wani? Karena mereka itu dijajah Inggris. Kalau sampai terjadi apa-apa peperangan, misal Indonesia dengan Malaysia, Inggris turun melawan Belanda, Belanda ada harapan melawan kita. Singapura, ini menyambat lah Indonesia negara sarang teroris ya. Negara kecil, mohon maaf, Singapura itu penduduknya sedikit, negaranya halus. Dengan Kalimantan Selatan masih gandang Kalimantan Selatan, halus negaranya, maaf sekali lagi, penduduk Indonesia ada berapa ratus juta. Jadi penduduk Indonesia aja udah beimbai, kami di Singapura di tenggelam negaranya tuh. Ini negara halus itu padahal kita negara negara sarang teroris. Ini kenapa ini merasa negara persemakmuran di bawah Inggris turun tangan. Kalau kita ini siapa yang melawankan ya Belanda benar tahu. Nah jadi dulu banknya itu dinamai The Voorwakertoshof en Svalbard de Eilanden, atau di Indonesia kan bank simpan pinjam para priai di Purwokerto. Nah, atau dalam bahasa Inggris The Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants. Nah, kemudian pada tahun 1920 diadakan Cooperative Komisi yang diketuai oleh Dr. J.H. Boyke sebagai Advisor for Fox Graduation. Jadi komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Nah, jadi awal mulanya koperasi itu diadakan juga penyelidikan, penelitian. Kada langsung masuk seperti itu memiliki manfaat kada di Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 12 Juli tahun 1947 diselenggarakanlah Kongres Gerakan Koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Di mana Tasikmalaya? Jawa Barat ya. Nah, kemudian pada tahun 1960
pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Jadi manfaat koperasi di situ atau koperasi difungsionalkan benar dahulu. Nah, gitu. Kemudian pada tahun 1961 diselenggarakanlah musyawarah nasional koperasi pertama di Surabaya di Jawa Timur untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Kemudian pada tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 di mana prinsip Nasakom nasionalis, sosialis, dan komunis agar diterapkan di koperasi. Jadi ada kepentingan politik masuk ke koperasi, ke ekonomi. Nah, maka pada tahun ini juga ya dilaksanakannya Munas Koperasi yang kedua di Jakarta. Kemudian pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, kemudian yang terakhir dari perkembangan koperasi di Indonesia yaitu dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi. Nah, dan kita melihat bersama pada saat Indonesia terjadi krisis karena dampak krisis moneter, banyak para pengusaha yang gulung tikar, ternyata yang mampu bertahan justru adalah koperasi. Cuma sayang saat ini jarang koperasi dikembangkan oleh profesional. Jadi orang-orang banyak memandang sebelah mata atas kegiatan usaha perkoperasian, padahal manfaatnya banyak untuk kepentingan orang banyak. Jadi itu dulu apa yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.